Kalian khusus kelas 12 kami undang ke sini. Kenapa yang harus menjadi hostnya Pak Mamai? Ya, kemarin datangnya bukan kepada Pak Mamai, kepada pihak sekolah, tapi hal ini berkaitan dengan Bapak. Tinggal lah dengan Bapak nama. Akan menceritakan sedikit profil beliau. Namanya nanti saja perkenalan sendiri. Namun dia adalah alumnus MAI Baduy Gopur, lulusan 2013. Angkatannya dia itu bagi Bapak adalah angkatan unggulan. Ya. Kenapa sampai detik ini ada beliau di sini satu, yang kedua ada teman beliau namanya Cecep Muhammad Abdullah, itu masih sepupuan dengan Ijak Farunisa yang sekarang sedang kuliah di Libya, Afrika Utara. Di Afrika ya, di benua Afrika. Itu. Kemudian ada Anjar Nugraha yang kita doakan mudah-mudahan menjadi apa ya, dan gitu deh, pimpinan pramuka di Kabupaten Warda ya, mudah-mudahan jadi Kak Warcab ya, Wartir Cabang, karena malang melintang di kepramukaannya sangat luar biasa. Anjar ini bukan hanya semenjak diibat tapi sebelumnya dengan dia nanti akan ngadongeng sakedik sebelum nanti masuk pada bahasan ini. Pak, apa itu ma? Ya itu ma. Daya artosan daya. Nah, kita sudah jarang uang tunai, non tunai. Nomor rekening atau WA. Selanjutnya di angkatannya beliau ada 8 orang perempuan yang ketika Bapak mengantarnya testing di salah satu pesantren tahfidz Al-Quran, ke-8-nya langsung lolos. Ya, ke-8-nya langsung lolos. Bahkan dari 8 orang itu 6 diantaranya tidak pernah punya hafalan dan tidak pernah masang tren. Ya, itu istimewanya kakak-kakak kalian pada masa itu. Selanjutnya siapa lagi ya yang agak dibilang istimewanya ya? Asal nama eta. Ayeuna nama tos narikah, tos ngarais. Itu aya nu janten guru tahfidz, aya nu damel di BNI bagian nungguan imah. Ya, ada. Nah itu. Nah maksudnya si kakak saya ya, si kakak ini mau ngapain di sini? Ya, mau berbagi sedikit pengalaman tentang kisah hidupnya. Mudah-mudahan ada yang mirip-mirip, ya, yang mirip-mirip. Kemudian apa namanya ya? Nanti kita bisa mengambil pelajaran, bisa meniru langkahnya. Meskipun ya pada akhirnya sebenarnya kita ini sudah punya langkah, sudah punya langkah mau ke sini. Tapi kan ada teman kita yang belum sampai ini masih gamang, aku itu seperti ini, aku ini seperti ini, atau bahkan kamu punya langkah pun masih ragu, harusnya sih seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti dari sekelumit ceritanya dan dari apa yang sedang dia gelutinya itu bisa memberikan warna untuk kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan secara tepat ya dalam rangka langkah-langkah duniawi ya. Lulus 2013 berarti berapa tahun yang silam sekarang sudah menjadi manusia seperti ini. Geus payu hiji jadi jalma, mun geus payu jadi jalma, mun can payu can nikah. Nah, bau cikur keneh. Itu sudah menikah, bahkan sudah sukses punya anak ya gitu. Sukses ya gitu. Atas izin Allah suksesnya, bahkan dibanding beliau secara takaran duniawi nominal pendapatannya besar beliau. Buktinya sudah punya rumah, punya mobil tuh di luar tuh banding HRP BRP. Eta we. Ya, begitu Bapak mah teu wahu, da teu boga-bogaan. Tapi da engke kan rekening gitu. Bukan di antara STNK. Nah, itu. Proposal itu namanya. Ya itu Bapak tahu usah berlama-lama ya. Mari kita saksikan si kakak ini siapa namanya, silakan perkenalkan dan silakan Ananda hayang nyebut ngaran tuh pohon itu teh si bapak teh. Tuh Bapak ya. Ananda silakan perkenalan, sampaikan sekelumit perjalanan hidup Ananda dan nanti maksud tujuan ke sini juga sebenarnya untuk apa? Waktu seleluasanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya suka kecampur-campur bahasa Sunda gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak ke Kak Ramai yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan waktu kepada saya, khususnya juga kepada keluarga besar MAI Badul Kubur. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Kalau belum kenal, pastilah tawawu ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Deris Rismawan. Hai. Baik, mungkin sedikit saya sampaikan. Saya di IBAD 2013 lulus, masuk tahun 2010. Sebelumnya saya sekolah di MTS Madrasah Sanawiyah Raja Desa. Banyak ya. Jadi seperti biasa sepertinya Pak, lebih dominan perempuan daripada laki-laki ya. Masih sama? Masih. Ini orang-orang terpilih, nih laki-laki terpilih yang masuk juga. Yakin. Baik. Sebelumnya, kemudian 2013, alhamdulillah saya lulus di IBAD. Itu angkatan ke-15 di IBAD. Dan alhamdulillah kalau kata Pak Mai tadi angkatan terbaik sampai saat ini. Mungkin dulu ya, alhamdulillah syukur-syukur aja. Dan memang luar biasa, teman-teman saya banyak yang sukses. Tadi sudah sampaikan ada Muhammad Abdullah yang sekarang masih di Libya, kemudian Anjar Nugraha yang sebelumnya jadi ketua DKC ya, DKC di Ciamis, kemudian teman-teman yang perempuan saya nggak hafal nama-namanya, itu jadi hafizah luar biasa. Tepuk tangan dong untuk ibadah beliau. Baik, sedikit cerita. 2013 saya lulus dari IBAD, saya bingung. Saya mau ngapain? Lulus dari IBAD gimana? Bahkan sebelumnya 2013, 2010 ketika saya lulus dari Madrasah Sanawiyah Negeri Raja Desa, untuk sekolah saya itu punya ada hambatan dari orang tua saya. Sedikit cerita, orang tua saya dulunya memang berjaya, punya jualan perabot dapur dulu. Itu sudah punya beberapa anak buah sebelum tahun 98. Sudah 3-5 kalau tidak salah. Pokoknya Raja Desa, Jati, Ranca, Kawali, itu bapak saya dulu jualan di situ. Ternyata 98 krisis moneter. Akhirnya terjun bebas. Perekonomian keluarga saya itu bila dibatakan nol. Boleh tanya orang kaya saya dulu itu rumah pertama yang pakai bata, pakai batu, pakai lantai itu rumah orang tua saya dulu. Rumah saya ada di Pabuaran. Siapa yang dari Pabuaran? Kalau nah, orang tua saya juga yang pertama dulu punya motor di situ. Tapi nggak tahu tahun berapa Pak. 76 rumah saya dibangun. Tahun 76 itu udah pakai tembok. Itu cerita orang tua saya dulu, cerita keluarga saya dulu. Tapi lupakan, karena itu sudah lewat. Dan tahun 98 Krismon akhirnya jatuh benar-benar ke nol. Jiran saya, adik saya juga di sini, di IBAD sekolahnya. Sekarang baru kelas 10. Di belakang pengurus OSIS. Rika Rizkia Ramadan itu adik saya, adik kandung. Nah, kembali ke pembicaraan tadi. Jadi ketika saya mau sekolah, mau masuk IBAD, dan IBAD ini satu-satunya pilihan dan nomor satu untuk saya. Jadi saya nggak mikir SMK, nggak mikir SMA Kawali, nggak mikir SMA Ciamis. Tapi pikir saya cuma satu, gimana caranya saya masuk IBAD. Ada di sini yang menjadikan pilihan nomor satu dan ke satu itu IBAD, ada nggak? Coba acungkan tangan. Ada? 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 Karena besar. Kalau ada, mundur ke depan. Mundur ke depan. Cerita.
Kenapa? Oke ya. Nomor siapa? Aku berdiri. Nomor siapa? Fadil Munawar ya. Kenapa menjadikan pilihan nomor 1 dan satu-satunya ibadah? Cakep. Berat mengungkapkannya gitu. Satu alasan lagi, saya kasih hadiah. Satu alasan lagi, kenapa harus ibadah nomor 1 dan satu-satunya? Oke, langsung saja yang saya kasih. Oke, tenang. Masih ada hadiah. Kita masih ada hadiah. Ini panjang Pak, sampai jam berapa? Oke, ini belum. Oke, ini masih awal cerita ya. Awal cerita. Cerita saya masih panjang. Masih siap? Masih semangat mendengarkan? Masih. Oke. Baik. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadikan IBAN pilihan nomor 1 dari 1. Insya Allah kalian tidak salah pilih masuk IBAN. Insya Allah. Ya. Oke. Ketika 2010 saya masuk IBAN, itu ada hambatan dari orang tua. Saya cerita, bapak saya ketika itu sudah tidak punya usaha lagi. Semenjak 98 itu sudah tidak punya usaha. Dia hanya mengolah sawah, kemudian juga kebun. Ketika saya cerita, Pak, saya mau sekolah. Setelah lulus MTS, apa yang dikatakan dijawab sama orang tua saya? Gak usah. Mau dari mana biayanya? Bapak udah gak punya usaha, penghasilan gak ada. Mau dari mana? Cuma saya punya tekad bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan adalah nomor 1. Terus di sana juga saya dapat, mungkin karena di Sanawiyah ya, di MTS itu ada beberapa ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Di situ sampaikan, kenapa nggak boleh? Ini wajib loh. Dan saya yakin bahwa Allah akan memberikan jalan untuk orang yang mau mencari ilmu. Di situ tekad saya kuat. Saya mau lanjut sekolah. Akhirnya singkat cerita, ada Pak Mama ini mah ke MTS, sosialisasi IBAN. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Masuk itu saya masih ingat Pak, ada games. Gamenya saya lupa tuh, ada game siapa ya? Masuk IBAN. Ada gamenya. Saya orang pertama ketika ditanya silakan siapa yang mau menjawab games ini. Karena waktu itu teka-teki kalau nggak salah. Ya, yang buntas banyak gitulah. Saya orang yang pertama, karena kenapa? Saya pengen tahu IBAN dari jauh. Dari situ akhirnya penjelasan dari Pak Mamai dan teman tim dari IBAN, saya makin jatuh cinta dan saya makin yakin bahwa IBAN adalah pilihan saya. Tapi benar, pilihan nomor 1 dan satu-satunya IBAN. Singkat cerita, di 2010 itu akhirnya saya memutuskan untuk ambil formulir. Orang tua saya masih dengan pendiriannya bahwa kamu mau sekolah, biaya dari mana? Orang tua kamu nggak mampu, udah nggak ada penghasilan. Tapi saya tetap yakin dengan hal yang tadi saya sampaikan bahwa saya pasti bisa sekolah. Akhirnya masuk IBAN, luar biasa, wah surprise, gurunya luar biasa gitu. Motivator semua Pak, menginspirasi. Tapi dari situ itu membentuk diri kita gitu ya. Gimana dengan guru yang seperti ini, gimana guru yang seperti ini guru salah satu favorit saya. Saya yakin teman-teman di sini nilainya bagus-bagus untuk mata pelajaran Pak. Karena kalian pasti akan menyukai dengan gaya pembelajaran yang diberikan Pak Mamai. Benar nggak?
Nah, Pak, itu Pak, betul banget ya Pak. Ya mungkin ada satu dari 100 orang mungkin ya dikatakan seperti itu. Nah, alhamdulillah di IBAD ada beberapa program, termasuk masih sampai sekarang masih berjalan Pak ya, yang dapat beasiswa ketika ranking 1 masih ya, alhamdulillah. Di situ saya terbantu. Beberapa kali memang tidak banyak, saya dapat ranking 1, jadi saya dapat beasiswa 1 semester. Dan itu program yang memang luar biasa bagus di IBAD. Kemudian ketika saya ada ranking 1, saya dapat beasiswa juga, tapi beasiswa miskin gitu ya, karena saya orang nggak mampu. Akhirnya dibantu sama Pak Mai, silahkan memberikan surat ini. Akhirnya alhamdulillah saya bisa dibantu juga. Dari situ berjalan. Nah di IBAD saya tidak hanya belajar tentang mata pelajaran tidak, tapi saya belajar gimana menjadi manusia. Banyak cerita yang memang itu sebuah pelajaran kehidupan yang memang itu real gitu ya. Akhirnya 2011 saya punya usaha di IBAD. Sambil belajar saya punya usaha jualan pulsa. Waktu itu saingannya cuma Bang Juli di depan. Sekarang masih ada Pak? Oh masih ada ya. Nah gitu, saingan nih, ini kan warga IBAD gitu ya. Nah saya jualan pulsa se-IBAD. Jadi saya di setiap sekolah, di tiap kelas saya punya agent yang memang jual pulsa. Misalnya kelas A saya tunjuk si A untuk jual pulsa, si B nanti untuk jual pulsa di kelas B. Itu istilahnya dikelola sama tim agent saya. Jadi semua siswa yang ada di IBAD beli pulsa itu ke dia gitu. Gimana cara bagi hasilnya? Saya bagi hasil 50% keuntungan untuk saya, 25% keuntungan untuk agent saya di setiap sekolah, di setiap kelas. Jadi dari situ karena mungkin orang tua saya tukang dagang, jadi terbentuklah saya juga tukang dagang. Dari situ saya jual pulsa, alhamdulillah berjalan lancar gitu ya. Seminggu sekali saya tarikin gitu. Misalnya dia beli pulsa hari Senin, bayarnya boleh sampai dengan Sabtu, nanti Sabtu baru bayar ke saya. Nah itu saya IBAD. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. 2013 saya lulus di IBAD. Sedih luar biasa. Masih ingat Pak, saya sama Anjar tinggal berdua, laki-lakinya waktu perpisahan, yang lainnya sudah pada pulang, perempuan masih biasa lengkap, tapi yang laki-laki itu udah pulang. Saya nangis jadi-jadinya sama Anjar sama Pak Mai. Kita berpelukan bertiga, di Facebook saya masih ada. Kalau kalian nggak percaya boleh cek, itu masih ada. Karena itu perpisahan terberat saya dari IBAD. Karena saya bingung, habis dari IBAD mau ngapain gitu. Apa jadi pengangguran, apa jadi tukang bajak sawah dan sebagainya. Itu saya bingung. Tapi saya masih punya tekad untuk bisa lanjut kuliah. Sama. Ketika mau lanjut kuliah, hal yang sama saya sampaikan ke orang tua. Dan apa tanggapan orang tua? Kalian sudah pasti tahu jawaban semuanya. Mau dari mana biaya kuliah? Kuliah itu gak murah, mahal. Kampus aja belum pernah lihat. Orang tua saya belum pernah lihat kampus. Mau tinggal, paling tahu lewat depannya aja. Gitu. Di situ 2013 saya pengen tetap kuliah. Akhirnya alhamdulillah tercapai. Saya bisa kuliah. Awalnya tahun pertama, semester ke-1 dan kedua itu saya ikut dengan saudara saya di Jakarta. Saya kuliah di Jakarta, namanya Universitas Pamulang. Memang bukan kampus yang wah, tapi bagi saya wah, karena itu cuma satu-satunya kampus yang bisa saya masukin. Karena saya pernah tes di SEPI, ternyata cuma 30%, kalau tidak salah 25 atau 30% dapat beasiswanya. Dan itu masih memberatkan bagi saya. Saya coba jalur SNPTN, Pak Mai juga yang ngurusin di UPI. Ngambil waktu itu yang paling sedikit peminatnya sedikit, tapi formasinya agak banyak. Saya ngambil, ternyata saya nggak dapat juga. Karena mungkin bukan bagian saya. Gitu. Akhirnya saya memutuskan kuliah di Unpad. Tahun pertama saya kuliah itu ikut saudara. Awalnya di sini disampaikan bahwa saya nanti ikut di sana ngajar, karena yang saya ikut itu punya yayasan. Saya ngajar.
Tapi ternyata sampai di sana, iya ngajar, tapi ngajar tuh hanya 2 hari dalam seminggu. Hanya 2 hari dalam seminggu. Selebihnya ngapain dia di rumah? Gimana sih orang rumah? Jadi babu rumah tangga salah satunya itu. Di samping itu, lebih lagi, saya pernah menjadi kuli bangunan. Karena orang yang saya ikut ini, saudara saya ini, itu hobinya membangun. Apapun dibangun. Bikin kandang ayam tapi pakai besi, gitu-gitu. Sekolah direnovasi, pakai bikin saung-saungan. Saya ikut jadi kuli bangunan, ngangkut adu, ngangkat batu bata gitu. Bahkan satu saat lagi bulan puasa, saya bawa roda. Saya udah punya seragam biasa, pokoknya kalau bagian bangun, bagian nguli itu saya udah punya baju yang khusus nguli, pakai topi, pakai celana pendek kolor gitu ya. Pakai baju yang dicucinya seminggu sekali. Gimana kebayang dekilnya kan saya. Saya bawa roda yang kayak roda pemulung Pak. Itu isinya bawa genteng di jalan lagi bulan puasa sore sebelum asar kalau nggak salah. Itu ada orang yang hampiri saya. Nah, ngasih sembako isinya ada gula, ada kue. Orang berhijab gitu ya, 2 perempuan ngambilin saya buat ngasih itu. Kebayang gimana sulitnya hidup saya waktu itu, bahkan sampai orang memperhatikan saya gitu ya. Dihampiri, dikasih sembako Pak. Alhamdulillah. Tapi di situ saya nggak putus asa. Di situ saya menjadi semangat bahwa life is choice. Kehidupan adalah pilihan. Mau sukses pilihan, mau gagal pilihan, mau kaya pilihan, mau miskin pilihan. Sebenarnya pilihan, selain bukan takdir, itu pilihan. Karena bisa saja saya selama 4 tahun itu saya menjadi kuli bangunan, ikut saudara saya bisa saja. Tapi nggak di situ. 2014 saya memutuskan untuk keluar dari saudara saya karena saya udah gak kuat di kelas reguler. Pertama ditambah lagi ada musibah, saudara saya itu kena stroke, jadi saya ngurusin orang itu gitu ya. Mulai dari mandiin, cebokin, kebayangkan orang stroke bukan saudara, bukan orang tua gitu ya. Gimana rewelnya itu, wah luar biasa pokoknya di situ. 2014 saya keluar dari situ, saya memutuskan untuk pindah. Dan saya tidak ada saudara di sana. Akhirnya bingung gimana caranya. Akhirnya ada beberapa teman, alumni IBAN juga yang ada di sana. Kakak kelas saya 2 tahun di atas saya. Ada beberapa, termasuk ada Nana, ada Tata, ada Awas waktu itu di sana. Dan ketika keluar saya bingung, saya harus ngapain? Gimana cara biaya kuliah saya, bayar kuliah gitu ya. Karena kalau kemarin di sana, saya itu udah ditanggung untuk biaya kuliah, biaya makan. Dan saya dikasih 10.000 Pak, 1 hari untuk kuliah itu 10.000. 2.500 itu untuk 1 kali naik angkot. PP 5.000. Saya kuliah punya bawa uang 5.000 Pak. Ketika masuk kuliah saya punya uang 5.000, cuma kalau biaya beliau ditanggung semuanya di situ. Di situ juga saya pikir, kalau saya masih di sini, orang tua saya masih punya adik 1. Orang tua saya udah gak punya penghasilan. Gimana caranya saya bisa memberi ke orang tua saya? Sedangkan saya gak punya penghasilan. Penghasilannya saya cuma 5.000 sehari, dan itu belum saya buat jajan. Belum ada keperluan yang lain. Nah di situ akhirnya saya keluar dari saudara saya karena saya mau bertekad bisa memberikan lebih ke orang tua saya selain saya menanggung biaya kuliah saya. Akhirnya saya keluar 2014. Ada temen yang nawarin dia punya buka pijat refleksi, tukang pijat. Terus enggak Pak? Pijat refleksi dan bekam. Itu alumni IBAN juga Pak. Alumni IBAN juga. Yang punyanya kakaknya Aos. Otong, iya betul. Kenal ya? Wargi. Oh iya. Nah, saya 2014 jadi tukang pijat Pak. Jadi tukang pijat. Malu gak malu ya, tukang pijat namanya kan. Kalau tukang pijat kesannya udah tukang pijat gitu kan, tukang pijat. Tapi saya jalani karena saya bertekad bahwa saya harus selesaikan kuliah ini dan harus bisa
memberikan ke orang tua. Kenapa saya pilih tempat ini? Karena pertama, tempat tinggal gratis, makan 1 hari sekali dikasih. Selain itu kita punya penghasilan juga. Akhirnya di situ berjalan ngadepin klien yang kayak gimana, yang kakinya rono-rono pak gitu, haridung gitu, sampai tangan saya ini sampai kapalan, apa sih pak namanya? Sasanggalun. Ini ngajendol gitu ya, ngajendol gede gitu ya di sini sasanggalun sampai sasanggalun karena begitu orang. Siap di belakang pak. Gitu. Itu 2014. Cuma lagi-lagi pilihan. Saya mau tetap lanjut di sini atau saya bisa berkembang lebih baik di luar. Nah, sambil pijat itu pak, saya jual beli motor karena dari situ saya punya penghasilan. Sisa dari saya kasih ke orang tua saya buat ya mungkin beli kebutuhan di rumah lah sedikit gitu ya, saya bisa bantu. Saya punya tabungan sedikit, akhirnya saya jual beli motor karena kembali lagi sales my blood gitu ya, udah jadi tukang jualan ada darah saya gitu mungkin ya, lebih tepatnya. Jadi dari situ ada kesempatan untuk jual beli motor sambil kuliah sambil bisa mikir, saya jual beli motor. Saya beli di online dari penjual pemakai, saya jual lagi di online tapi ke pemakai yang lain juga. Jadi cepet-cepetan. Akhirnya di situ penghasilan saya bisa sampai 1 bulan 5 sampai 7 juta saya udah dapat pak. 5 sampai 7 juta. Gitu ya. Nah, di situ sambil berjalan, nah saya ngapain di tempat pijit kalau saya penghasilan saya bisa lebih banyak di luar gitu ya. Waktunya bebas, saya bisa cari barang kemana aja gitu ya. Itu tempatnya di Ciputat, Tangerang Selatan, dekat UIN Jakarta. Mudah-mudahan bisa nanti termotivasi teman-teman bisa melanjutkan kuliah. Di Unpad sangat terbuka, basic, nggak ada uang gedung nol. SPP bisa dicicil per bulan, bisa waktu saya itu 300.000 per bulan SPP-nya selama 1 semester itu bisa dicicil, enak banget, murah meriah, tapi murah nggak murahan. Kualitasnya banyak juga yang hasilnya bagus, tapi memang kebanyakan ya yang biasa-biasa aja, yang penting kuliah punya gelar gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri, bisa kuliah di sana ya, syukur-syukur nanti bisa kontak ke saya, nomor saya dari Pak Mamai. Kalau membutuhkan apa gitu, info atau apa, nanti tinggal dikontak saya aja. Nah, kembali ke tadi, saya jualan motor 2015 saya keluar dari tempat pijat. Akhirnya saya mandiri ngekos, jual beli motor. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai dengan 2016 saya memutuskan untuk magang di tempat ini yang sekarang, di layanan psikologi penjurusan dan karir. 2016 sampai dengan sekarang saya masih di sini, alhamdulillah. Kemudian di situ saya tidak hanya kerja magang, tapi alhamdulillah karena saya pindah ke kelas karyawan pas kuliah, akhirnya saya jadi karyawan di sana di LP2K ini. Awalnya saya masuk jadi admin, kemudian gajinya ya biasalah sekitar 3 jutaan gitu ya di admin. Kemudian Jakarta biaya hidup aja sehari gitu ya buat makan 50.000 itu udah masih kurang, 50.000 masih kurang untuk biaya hidup buat makan aja. Nah, lanjut, saya di sini akhirnya 2017 saya lulus kuliah. Kuliah saya belum jelas apa ya. Saya ngambil pendidikan. Harusnya saya jadi guru PKN. Harusnya jadi guru PKN. Siap. Siap. Gitu. Saya harusnya PKN. Cuma memang saya di konsultan psikologi. Akhirnya 2017 lulus. Kemudian saya diangkat jadi manajer marketing sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Ini berkah dari mana? Pengen tahu berkah dari mana yang saya rasakan? Orang tua, betul sekali. Nah, 2012 kembali. 2012 saya pernah update status di Facebook.
untuk membuat target 2013 ini tulisannya 2013 saya lulus IBAN, 2017 saya lulus kuliah, kemudian 2018 saya punya usaha satu, 2019 saya punya usaha dua, 2020 saya menikah, 2025 saya naik haji. Itu tahun 2012 saya tulis seperti itu. Saya buka 3 tahun lalu dan alhamdulillah itu sudah tercapai. Ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Karena Allah tahu mana yang lebih kita butuhkan. Boleh dicek di Facebook saya, itu 2012. Dan alhamdulillah semalam saya cek lagi, khawatir nggak ada nih, saya bilang perangkat masih ada. Tinggal satu yang belum tercapai, naik haji. Dan ini insya Allah tahun depan saya alokasikan pendapatan saya untuk saya daftar naik haji. Mohon doa dari teman-teman. Daftar ya, bukan naik haji ya, baru daftar. Karena di Facebook saya Pak itu 2025 saya harus naik haji. Tapi itu suatu yang mungkin, kecuali kalau kita ngambil haji wa'id hablaz gitu. Nah itu, dan ternyata kekuatan kata-kata yang kita bayangkan 2011 itu sepele gitu ya. Ini cuma kata-kata, hanya kata-kata. Tapi ternyata itu bukan hanya kata-kata, tapi itu adalah doa. Betul, itu adalah doa. Singkat cerita, saya cerita sedikit pengalaman 2017 ketika saya lulus kuliah. Karena di situ saya udah punya penghasilan, bisa dikatakan di atas UMR lah, alhamdulillah. Udah punya penghasilan. Saya mikir, saya buka usaha apa gitu ya. Karena kan masih ada step yang selanjutnya. Ketika saya lulus kuliah, saya harus punya step. Step selanjutnya adalah saya punya usaha. Sebelum nikah, saya harus punya 2 usaha. Tetapi ternyata itu nggak bisa. Saya nggak bisa buka usaha karena saya lihat kembali ke orang tua. Karena saya selalu mengutamakan orang tua. Rumah orang tua saya itu udah bisa dikatakan kalau nggak layak huni, nggak layak huni. Tahun 2018 saya mengalokasikan penghasilan saya semuanya untuk merenovasi rumah orang tua saya. Dan itu luar biasa, benar-benar berkali lipat. Saya ngasih 10 juta bulan ini, bulan berikutnya 2 kali lipat. 20 juta saya dapat bonus dari kantor. Luar biasa, dan itu belum terbayangkan sebelumnya. Dan alhamdulillah dari semenjak itu karir saya semakin naik, bonus saya semakin besar gitu ya, dan bisa stay di atas 10 bonus dalam per bulan. Alhamdulillah, itu berkah orang tua. Bukan satu lagi, jangan lupa sholat duha. Betul, sholat duha, Allah yang mengajarkan ke saya. Alhamdulillah, saya masih istiqomah, tapi dengan hanya 2 rakaat saja Pak. Setiap hari saya pasti melaksanakan sholat duha hanya 2 rakaat. Kenapa saya pilih itu? Pernah saya coba tambah, tetapi ternyata malah jadikan konsisten Pak, gak istiqomah. Tapi istiqomah ternyata yang 2 rakaat itu. 2 rakaat saya sebelum berangkat kerja pasti saya sholat duha dulu. Sebelum kalau di sini juga gitu ya, sebelum beraktivitas alhamdulillah. Tapi karena kalau di sini karena males gitu ya, kadang suka ada males, ya manusiawi ya gitu ya. Kadang saya gak sholat duha, tapi besoknya saya ganti 2 rakaat. Alhamdulillah itu masih berjalan sampai sekarang. Pertama doa orang tua itu yang utama, orang tua. 2018 alhamdulillah orang tua saya rumahnya selesai, dan alhamdulillah itu bisa dikatakan layak huni. Jadi di situ saya tenang, pikiran saya untuk selanjutnya saya buka usaha, untuk saya bisa usaha, karena orang tua saya udah cukup lah, rumahnya udah bisa ditinggalin, gak takut rubuh lagi, gak takut ketimpa atau apa. Dan di situ berkahnya berlipat. Tapi ternyata masih di 2018 ketika saya mau buka usaha, saya ada pikiran nikah dulu atau punya usaha dulu. Kita manusiawi, ada 3 pilihan waktu itu. Saya pengen punya mobil, kedua saya pengen nikah, ketiga saya pengen usaha. Kira-kira apa dulu yang saya jalankan gitu ya. Akhirnya saya kembalikan lagi ke Allah. Dan waktu berjalan 2019 akhirnya saya putuskan untuk menikah. Alhamdulillah 2019 saya menikah. Ternyata
pertimbangannya juga sama. Ketika nggak menikah itu dosa makin banyak, saya akui makin banyak. Bukan hanya by chat mungkin gitu ya, dosa-dosa jari, belum lagi telepon, belum lagi musim video call, dosa semakin banyak. Saya bilang ya Allah gimana caranya. Akhirnya saya putuskan 2019 untuk menikah. 2019 menikah, ternyata target yang 2 pilihan tadi, punya usaha, punya mobil, alhamdulillah tercapai. Nggak sampai setahun setelah menikah saya punya itu semua. Saya punya 1 usaha, punya 2 usaha, dan punya mobil, alhamdulillah. Jadi memang Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yang Allah berikan itu yang kita butuhkan. Jadi alhamdulillah, jadi saya buka usaha apa? Namanya ayam geprek. Saya punya usaha ayam geprek di sana, di Ciputat, di Tangerang Selatan. Itu sampai dengan 2 cabang. Alhamdulillah. Tapi semenjak corona kemarin, yang cabang yang kedua itu bangkrut lah istilahnya gitu ya. Kita tutup karena memang nggak memungkinkan, hasil nggak menutup untuk operasional. Akhirnya saya tutup usahanya. Kemudian cuma 1 yang berjalan sampai dengan kemarin 2020. Akhirnya saya putuskan 2021 putuskan untuk bangun rumah. Alhamdulillah saya sudah punya rumah, sama dekat mertua saya, dekat ibu saya juga, karena saya nikah ke tetangga gitu ya. Pacarnya melangkah betul. Alhamdulillah di situ saya putuskan 2021 untuk bangun rumah. Akhirnya saya rumah sudah punya. Dan tinggal 1 yang tadi saya bilang, naik haji itu belum tercapai. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah bisa daftar minimal seperti itu, amin. Nah, itu mungkin rangkaian cerita kehidupan saya. Ini real, bukan saya mengada-ngada, tapi ini benar-benar kehidupan saya. Pahitnya luar biasa kalau mau dikatakan, cemoohan dari orang. Mulai dari masuk IBAN itu saya sudah dicemooh dengan saudara saya yang masuk SMK. Ngapain masuk IBAN? Mau kerja apa? Kamu laki-laki loh. SMK udah pasti kerja gitu kan, di PT gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa membuktikan itu, bahwa di IBAN jauh lebih bisa. Bahkan kalau boleh saya katakan, untuk sampai saat ini bawahan saya itu kampus ternama di Indonesia, Pak. Ada UI, ada UNJ, ada Trisakti, bahkan S2 loh. Alhamdulillah saya dari IBAN, kuliah di Unpam, bisa. Dan saya yakinkan teman-teman di sini semua, ketika kalian yakin, pasti kalian juga bisa. Insyaallah bisa ya? Bisa dong. Coba saya mau tahu berapa orang yang ingin lanjut kuliah? Coba acungkan tangan. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, saya doakan yang tadi acungkan tangan kalian bisa melanjutkan kuliah dengan gratis. Amin ya. Nah, untuk itu ketika kalian memilih jurusan kuliah supaya lebih mantap lagi sesuai dengan minat dan bakat kalian, saya coba ajukan penawaran kerjasama ini ke sekolah untuk tes minat bakat, tes psikotes dengan tes minat bakat, bekerjasama dengan kami layanan psikologi penjurusan dan karir. Di sini tidak hanya IQ saja yang diungkap, selain IQ atau kecerdasan intelektual, tapi diungkap juga minat dan bakat yang kalian miliki. Di sini hanya penawaran. Saya ke IBAN awalnya masuk hanya untuk penawaran ini aja, penawaran kerjasama untuk psikotes siswa baru. Tapi setelah ngobrol panjang dengan Pak Mai, Pak Tasu, Pak Haji Oman gitu ya, coba sampaikan motivasi bisa nggak? Oh saya bukan motivasi Pak, saya bukan motivator gitu. Tapi mungkin saya bisa sedikit sharing ke adik-adik saya ini untuk setidaknya ada gambaran untuk kalian ketika ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, menjadi motivasi untuk teman-teman bisa terus berusaha untuk menggapai cita-cita kalian semua, seperti itu. Nah, di sini ada penawaran
Untuk tes minat bakat ini nggak wajib, jadi buat yang mau saja, nggak ada yang minat pun nggak apa-apa. Saya nggak rugi gitu ya. Ini hanya bentuknya penawaran begitu Pak. Jadi silahkan kalau mau nanti bisa hubungi saya atau hubungi Pak Mamai gitu ya. Kenapa sih harus tes psikotes? Pertama untuk mengetahui kecerdasan intelektual. Jadi IQ kita di berapa sih? Di bawah rata-rata, rata-rata, di atas rata-rata, superior, very superior gitu ya. Itu pertama. Kedua, untuk mengetahui minat kita itu sebetulnya di mana sih? Banyak teman-teman saya yang mengatakan bahwa saya ternyata salah pilih jurusan gitu ya. Saya pilih jurusan kuliah, kenapa harus jurusan ini? Padahal ternyata minat saya bukan di sini loh. Kemudian bakat juga setiap orang itu beda-beda. Dan itu ketika sudah melaksanakan tes ini, setidaknya ada rekomendasi dari psikolog untuk menentukan kira-kira pilihannya. Kalau menurut psikolog kamu itu cocok jurusan di A, misalnya jurusan perbankan misalnya, atau misalnya kedokteran seperti itu akan lebih mengarahkan teman-teman semua, adik-adik saya semua ini untuk memilih jalur yang lebih tepat ketika ingin kuliah seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya titip ke adik-adik semua. Pertama, sayangi orang tua kalian, berkahnya luar biasa. Itu yang sudah saya rasakan. Saya bukan orang lain ya, yang saya rasakan. Itu benar berkali-kali lipat. Ketika saya memberi sekian, datangnya ke saya itu berkali-kali lipat. Dan itu alhamdulillah bisa saya rasakan. Mudah-mudahan adik-adik semua ketika nanti sudah lulus dari IBAD, misalnya ada yang bekerja, ada yang kuliah, jangan lupakan orang tua kalian. Kedua, sholat duhanya dijaga. Itu lebih bagus. Nanti Pak Mamai lah yang lebih berjasa itu. Dan teman-teman adik-adik semua di sini saya percaya lebih paham lah tentang itu. Ada yang di pesantren kan. Kalau saya cuma tahu ya sholatnya aja udah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, permasalahan kembalikan ke Allah, karena kita hanya punya pilihan dan coba kembalikan ke Allah. Allah yang akan menentukan seperti itu. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf sudah menunggu lama gitu ya, sampai mengantuk mendengarkan cerita kehidupan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, untuk adik-adik saya semua. Dan saya doakan untuk adik-adik semua bisa sukses, bisa kuliah, bisa menjadi hafizah untuk perempuan dan laki-laki menjadi hafid yang bercita-cita dan semoga cita-citanya bisa tercapai. Dan yang terpenting kita diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang. Amin. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum berkeluar kita tepuk tangan untuk kita semua yang ini.